Sore hari ini kita sekali lagi mendengar wejangan dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Wejangannya sebetulnya panjang, saya ambil cuplikannya. Katakan Habib Ali, dunia itu dijual murah oleh Allah Ta'ala. Rakhusatil jannah. Dunia itu dijual, surga itu dijual murah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah menjual surga dengan sangat-sangat murah. Sayangnya, kenapa masyarakat tidak mau beli rumah-rumah di surga itu yang dijual murah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Padahal kalau mereka mau beli perumahan-perumahan surga, itu nanti mereka akan hidup di dalam surga dengan aman dan akan selamat dari siksa api neraka. Dan kalau di surga, rumahnya itu tidak kenal harga turun, ya. Dan tidak akan lagi mendengar yang namanya di surga itu ini dolar naik atau dolar turun, ini rugi atau untung, tidak ada. Selalu untung. Beda dengan rumah-rumah yang di dunia ini. Ya, properti itu bisa untung ya, kadang ya rugi. Ya, kemudian juga nilai tukar rupiah bisa naik, bisa turun. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau diaplikasikan dalam kehidupan zaman sekarang. Saat ini kenapa orang tidak mau nabung untuk kehidupan akhiratnya kelak, untuk tinggal di surganya Allah Ta'ala? Kata Habib Ali, saya tidak butuh uangnya masyarakat, tidak ngambil uang mereka. Kalau mereka itu memberikan sesuatu untuk kami, ya kami bagikan kepada orang lain, tidak diambil. Wa bayashkuruna alaih, dan nanti mereka akan terima kasih, ya akan terima kasih dan akan bersyukur pada Allah Ta'ala karena mau mendermakan hartanya ini untuk orang lain, untuk para penuntut ilmu, ya untuk orang-orang yang susah. Mereka nanti akan terima kasih dan akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yakin itu hartanya gak akan kurang, bal yazdad, hartanya pasti akan bertambah. Sebab dalam hadis disebutkan tidak berkurang harta yang disedekahkan, melainkan justru dia akan bertambah, bal yazdad. Walakin mana'an nas min dzalik, akan tetapi kenapa kita ini masyarakat, Habib Ali ngomong ke kita ya, kenapa masyarakat itu tidak mau mendermakan hartanya, takut mendermakan hartanya, takut beli rumah-rumah di surga? Sederhana, hamur rizq, karena mikirkan rezeki. Ya, karena mikirkan rezeki. Sebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Innallahu war-razzaq, sesungguhnya Allah itu yang maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, dan Allah yang maha kuat. Jadi bukan cuma Allah maha memberi rezeki, tapi dilanjutkan Allah maha kuat. Artinya Allah betul-betul maha mampu memberi rezeki. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam hal tersebut. La nas'aluka rizqan, kami enggak pernah minta rezeki darimu. Bal nahnu, akan tetapi justru kami yang memberikan rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk. Tajidul wahid fi darih, zaman sekarang ini kamu temukan satu orang di rumahnya punya beras 10 kilo, ya, beras 15 kilo, beras 3 kilo. Itu masih ngomong kita enggak punya makanan ini. Kita ini susah nih, kita miskin, tidak punya makanan. Padahal punya beras 3 kilo nih, punya beras 4 kilo yang kalau dimakan 3 hari nggak habis. Ya 3 hari nggak habis. Punya beras, punya sesuatu untuk dimakan. Kalau saya ngomong ke teman-teman, banyak orang ngomong saya nggak punya duit, tapi di dompetnya ada 100.000. Saya nggak punya duit, di dompetnya ada 50.000. Jadi 50.000, 100.000 nggak dianggap duit. Ya dianggap duit kalau punyanya mungkin miliaran. Kalau puluhan ribu atau recehan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah dianggap nggak punya duit. Nah, ini yang menyebabkan orang itu nggak berani beli surga, khawatir terhadap rezeki. Akhaf kada ini, sumpek. Jadi dia sumpek, suntuk. Ya, saya khawatir besok gak bisa makan, saya khawatir besok gak bisa bayar sekolah anak, saya khawatir besok begini. Ya, ketakutan yang karena mikirkan rezeki. Dikatakan dalam sebuah syair,
Habib Ali berkata, padahal urusan rezeki itu sudah selesai pembagiannya. Syekh Mafruh sudah selesai dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ahad syarik rabbuk fi khalqik. Apakah ada seseorang yang ikut serta mengatur rezeki bersama Tuhanmu? Jadi Allah waktu bagi rezeki itu pakai partner enggak? Enggak ada, itu haknya Allah dan Allah sendiri yang ngatur. Alladzi qad saqahu ilaik, bahkan dikatakan setiap hari kamu punya bagian rezeki tertentu. Fulan sekian, hari ini dia dapat segini, besok sekian. Itu yang ngatur semua Allah Subhanahu wa taala. Fala takun bihi ya balid mahmum. Bodoh, kata syair nih ya. Orang bodoh, kamu jangan mahmum, suntuk mikirkan rezeki, karena pasti sudah ada bagianmu. Tidak mungkin bagianmu itu berubah. Kalau segitu ya segitu, udah nggak ada perubahan. Ya bagian rezeki harus yakin itu. Makanya nggak usah suntuk. Kalau dapatnya sedikit, ya jatah saya hari ini sekian. Kalau besok lebih banyak, insya Allah. Nyantai aja gitu. Orang-orang soleh seperti itu. Warizq fi umil kitab maqsum, dan rezeki itu sudah dibagi di kitab catatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang lebih berbahaya dan berakibat buruk bagi seorang melebihi perasaan was-was terhadap rezeki, ragu terhadap rezeki. Jadi orang kalau punya keraguan terhadap rezeki itu penyakit yang sangat berbahaya. Wal asyak wal waham rasul syar wal hadar. Orang kalau punya ragu terhadap rezeki itu berarti modal utama keburukan baginya, sumber keburukan baginya. Itu kalau punya keraguan terhadap rezeki. Nah, ini semua terjadi karena apa? Karena dia tidak pasrah dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adamit tawakkul, ya enggak pasrah dan tidak thiqah, enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pasrah sama Allah dan percaya penuh pada Allah Ta'ala, pasti kita akan tenang dan rezeki itu akan mendatangi kita dengan mudah tanpa susah payah. Bahkan kalau sesuatu itu sudah sempurna, kita rezekinya udah kita habiskan gitu ya, gantinya pasti datang. Gantinya pasti datang. Seperti diceritakan Bishr Al-Hafi rahimahullah, beliau itu makan, sudah disiapkan makan, baru mau makan ada ngetuk pintu, pengemis minta makan. Kata beliau, kasihkan pengemis. Dikasihkan pengemis, belum sempat makan, datang satu orang ngirimi satu nampan, isinya makanan macam-macam. Ya, belum sempat makan, datang orang lagi minta makan, kasihkan dia, baru minta. Baru dikasihkan, dari atap ada yang lempar uang satu gembel gitu nih, ini buat kamu, blak gitu. Akhirnya teriak itu Bishr Al-Hafi, ya Ghauthah min khalaf, tolong ada khalaf, tolong ada khalaf ini. Kebetulan di kampung itu ada pencuri terkenal namanya khalaf. Akhirnya satu kampung ke rumahnya Bishr Al-Hafi. Ada apa? Kenapa khalaf? Maling di rumahmu? Bukan, nggak ada maling ya di sini. Lah kenapa teriak-teriak tolong ada khalaf? Khalafnya saya masuk nih, saya minta tolong. Kok baru sedekah sudah langsung diganti? Sedekah langsung diganti. Nah, ini Bishr Al-Hafi takut sedekahnya diganti langsung tuh takut. Takutnya kenapa? Ditanya di sini. Mestinya kan bahagia, tapi kok takut? Ya begitu orang soleh. Takutnya nanti kalau satu hari mikir gantinya, Masya Allah gantinya banyak, dipikiri satu hari, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tergoda oleh gantinya, justru lupa pada yang memberi ganti, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul pasrah dan yakin kepada Allah Subhanahu